Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian dimanapun kalian berada. Selamat pagi juga kepada para taretan yang ada di Madura. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk mengikuti kegiatan rekreasi saya menuju ke sebuah gedung yang dikenal sebagai Arizona Museum of Natural History atau Museum Sejarah Alam yang dimiliki oleh Arizona. Adapun lokasi museum ini terletak di tengah kota Mesa atau downtown Mesa. Lokasinya agak menjorok ke dalam artian berada di bagian dalam perumahan atau kompleks perumahan yang ada di Mesa. Gedung ini terdiri dari 3 lantai dan di depan gedung tersebut terdapat dinosaurus yang seakan-akan menjebol tembok yang menjadi simbol dari keberadaan gedung ini. Sebelum masuk ke gedung tersebut ada patung beruang hitam yang cukup besar yang posisinya dalam kondisi sedang meringkuk, dan di bagian bawah dari patung beruang tersebut terdapat beberapa anak dari beruang, sehingga kalau dilihat dari jauh tidak kelihatan ada anaknya, tapi kalau didekati terlihat anak-anak beruang yang jumlahnya tidak banyak tapi terlihat begitu lucu. Nah, ketika kita mendekati ke arah gedung, di depan gedung terdapat patung dinosaurus yang cukup besar, tapi ini bukan patung T-Rex, tapi lebih tepatnya patung dinosaurus berjenis raptor, yaitu pemangsa alami yang sangat cerdas, seperti yang sering kita lihat di film-film yang ada di Jurassic Park. Nah, pintu gerbang utama posisinya ada di sebelah barat, sedangkan pintu keluar posisinya ada di sebelah selatan. Dan ini adalah satu arah pintu, dalam artian pintu satu arah, yaitu untuk masuk ya lewat situ, kemudian keluarnya menuju ke pintu yang lain. Pintu depan, ketika kita memasuki pintu tersebut, di situ kita bisa melihat ada display fosil-fosil seperti kura-kura kuno berupa cangkangnya dan juga tulang-tulangnya. Di situ juga ada terenggiling, kemudian ada kerangka dinosaurus, dan yang membuat saya langsung senang di awal, langsung jatuh cinta pada museum ini. Di depan ada kerangka dari hewan yang dikenal sebagai mamut, gajah raksasa yang cukup besar, sehingga langsung membuat siapapun yang masuk ke pintu museum itu langsung terpana. Nah, di bagian agak sedikit dalam dari pintu masuk tersebut ada booth resepsionis, yang di situ ada beberapa petugas yang berjaga di situ melayani para pengunjung, dan di sekeliling resepsionis tersebut juga ada petugas yang akan menyapa dengan ramah siapapun para pengunjung yang datang. Biasanya nanti akan ditanya tujuannya apa sudah memesan tiket di internet atau belum, atau apa mau membayar pakai cara walk-in payment misalnya, yaitu bayar langsung, datang langsung bayar, dan seterusnya. Saya pikir harga tiket di sini cukup murah karena besarnya $6,5. Sepuasnya kita bisa berapa lama di situ, dan kita bisa mendapatkan banyak ilmu yang ada di situ. Jadi dengan harga $6,5 itu untuk anak-anak dan juga untuk pelajar, saya pikir worth it lah. Jadi cukup murah lah. Karena kapan lagi kita bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan
kalau tidak datang ke museum ini. Nah, ketika kita masuk lebih dalam lagi ke gedung ini, yaitu setelah kita membayar tiket masuk, kita akan ketemu dengan sebuah ruangan yang di dalamnya terisi oleh kumpulan-kumpulan artefak, gambar-gambar yang menceritakan tentang budaya Amerika. Dan ketika saya melihat itu, saya terbayang tentang kondisi dari Amerika Serikat masa lalu, terutama di bagian barat, ya, west parts of the USA, yang ada di film-film cowboy. Ya, di situ terpampang ada banyak sekali gambar-gambar, maket-maket, dan juga peninggalan-peninggalan pada zaman era ini. Ya, ada display kereta zaman dulu, ada pedang, senapan-senapan kuno, perhiasan, anak panah suku Indian, dan banyak sekali benda-benda klasik lainnya di display di sini. Sepertinya mungkin beberapa di antaranya pernah digunakan sebagai properti untuk pembuatan film, karena di situ juga ditunjukkan ada gambar-gambar film-film ya, yang mungkin pernah dibuat oleh Hollywood atau mungkin perusahaan pemproduksi film selain Hollywood yang ada di Amerika. Nah, selanjutnya ada area ketika kita masuki bagian budaya Amerika yang berhubungan dengan cowboy tadi, di sebelah kiri ada satu ruangan lagi, ya, dan sepertinya ruangan ini masih dalam progres untuk penyelesaian, karena di situ terlihat ada tulisan ya, will be available, ya, jadi will be launched as soon as possible. Di situ ada keterangan di situ. Nah, bagian ini berhubungan dengan kondisi pertambangan yang ada di Amerika, khususnya yang ada di daerah sebelah barat. Ya, di situ juga dipampang artefak-artefak, peninggalan-peninggalan zaman kuno, perhiasan-perhiasan batu kecil yang berhubungan dengan tambang, termasuk juga ada emas, ya, duplikat dari emas dan seterusnya, yang bagi orang-orang yang belum pernah tahu mungkin akan sangat membantu mereka untuk istilahnya mengenal lebih jauh lagi terkait dengan penambangan emas. Di situ juga ada miniatur dari tambang emas yang kebetulan ditutup, sehingga jadi orang-orang atau pengunjung di situ akan tahu seperti ini, ya, bentuk dari tambang emas secara aktual. Nah, pada kamar selanjutnya yaitu terdapat kumpulan dari benda-benda peninggalan masa lalu berupa senapan tua, termasuk juga kita bisa melihat ada baju ketopong di situ yang membantu kita untuk menjadi paham sebenarnya baju ketopong itu seperti apa. Baju ketopong ini adalah baju yang biasa dipakai untuk perang di zaman dulu, khususnya yang sering kita lihat di Eropa, ya, yang dipakai untuk para tentara, ya, warriors yang berkuda, dan mereka menggunakan senjata berupa pedang dan kadang juga tombak yang besar untuk berperang. Di Indonesia kita hanya sering melihatnya di TV-TV, tapi susah juga untuk membayangkan seperti apa. Di situ kita bisa melihat dengan jelas bentuk dari baju ketopong tersebut. Ya. Kemudian juga di sekitar chamber ini terdapat pula miniatur. Saya tidak tahu apakah ini miniatur atau merupakan sebuah ruangan asli
yang menunjukkan tentang bentuk penjara di masa lalu. Ya, tapi kalau dilihat dari tebalnya dari besi yang menjadi teralis atau kerangkeng di situ, terlihat bahwa sepertinya itu adalah benar-benar besi yang diambil dari penjara. Ya, karena memang benar-benar terlihat menyeramkan, terlihat gelap, terlihat kokoh. Dan andai kata misalnya itu hanya miniatur, saya mengatakan salut terhadap pembuatnya karena memang benar-benar terlihat real. Kemudian juga ketika kita keluar, balik lagi ke mana? Ke resepsionis. Di sebelah kanan resepsionis kita akan menjumpai terdapat store atau toko-toko cenderamata yang dikelola oleh museum. Jadi para pengunjung yang ingin membawa oleh-oleh supaya bisa nanti di masa lalu teringat bahwa sudah pernah mengunjungi ini, bisa beli di situ. Banyak sekali yang bisa dibeli, mulai dari gantungan kunci, terus juga patung-patung, termasuk juga kaos dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada juga kamar yang di dalamnya bersih tentang fosil-fosil dinosaurus, tulang-tulang yang tersusun ya, yang membentuk dinosaurus secara utuh dari berbagai macam jenis, mulai dari Brontosaurus termasuk juga hingga ke T-Rex. Jadi saya ketika melihat tulang-tulang tersebut benar-benar jadi paham bagaimana sebenarnya bentuk asli dari dinosaurus tersebut, karena di situ juga dijelaskan secara komunikatif melalui visual yang ada di situ, dan saya cukup merasa enjoy untuk menikmati itu semua. Kemudian selanjutnya di situ kita bisa melihat ada kumpulan-kumpulan bangunan, ada yang berbentuk gambar-gambar, tapi ada yang berbentuk maket dan miniatur juga. Peninggalan orang-orang tua, terus juga manuskrip purba yang membuka wawasan kita sedetail bagaimana kehidupan dari orang Amerika di masa lalu. Jadi tidak hanya sekedar kita itu jadi paham Amerika di masa sekarang, tetapi dengan mengunjungi museum itu kita jadi tahu bagaimana orang-orang Amerika di masa lalu. Selanjutnya ini yang membuat, dan ini menjadi favorit saya ya, ada sebuah chamber atau sebuah kamar atau sebuah bagian dari museum ini yang di dalamnya menceritakan tentang tata surya, antariksa, planet-planet, termasuk juga isi bumi ya, mineral-mineral, terus batu-batu yang ada di perut bumi, terutama yang ada di Amerika, yang ditemukan di Amerika. Jadi ketika kita melihat itu semua, display itu semua, saya benar-benar cukup takjub bagaimana kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan anugerah kepada kita semua, yaitu manusia, berupa sumber alam yang melimpah, dan kadang-kadang saking dari banyak sampai kita tidak tahu apa sebenarnya yang ada di bumi ini. Jadi mineral-mineral, batu-batu yang ada di situ itu menjadi semacam rahasia yang diungkap kepada kita bahwa banyak hal yang sebenarnya masih belum kita ketahui tentang bumi ini. Kita bisa melihat di situ ada batu-batu berwarna biru, ada batu-batu yang cerah warna-warni, termasuk juga ada gunung-gunung berapi di situ yang mengeluarkan mineral-mineral yang baik itu yang mematikan, baik itu yang bermanfaat bagi tanah, dan banyak lainnya. Kemudian ada tentang, ada bagian di situ yang memang fokus untuk mendisplay tentang batu-batu yang menjadi penyusun dari bentuk bumi, yang
warna-warni banget di situ. Kemudian dengan klasifikasinya tentu saja, sehingga kita bisa tahu bahwa banyak sekali hal yang baru yang membuat kita menjadi sadar bahwa batu itu tidak hanya satu atau dua jenis, tapi ada banyak sekali. Beberapa di antara batu-batu itu cukup berharga untuk kita koleksi, karena saya melihat di situ juga ada sepertinya batu-batu yang memang seringkali dikoleksi oleh orang Indonesia, seperti batu pirus, batu zamrud, terus juga ada batu akik ya, yang sebenarnya bagi para geologis batu-batu itu bisa dikategorikan berdasarkan pada jenisnya. Kemudian ada juga chamber atau bagian atau section yang ada di museum itu yang mendisplay tentang perhiasan-perhiasan di masa lalu ya, yang digunakan oleh orang-orang klasik atau orang-orang kuno. Kemudian jenis-jenis perhiasan itu seperti kalung, anting yang dibuat dari batu-batu, yang dibuat dari tulang-tulang, yang dibuat dari pohon-pohon, baik yang diukir atau yang sederhana. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang zaman dulu itu mereka sebenarnya luar biasa ya, dengan pengetahuan yang sederhana tentang alam semesta. Mereka mampu untuk beradaptasi, mampu untuk survive dengan mengelola apa yang ada di sana, menjadi banyak hal yang membuat mereka itu bisa bertahan, termasuk juga untuk membuat mereka menjadi lebih cantik, lebih anggun dan seterusnya. Salah satunya adalah dengan membuat perhiasan dan alat-alat yang membantu mereka untuk tetap bertahan. Kemudian di situ juga ada fosil-fosil tua ya, fosil-fosil hewan-hewan di masa lalu yang saya pikir ini fosil asli, karena tulangnya sepertinya memang bukan tulang buatan ya, kan terlihat benar-benar lama. Maaf karena saya bukan seorang kurator, jadi saya tidak terlalu paham apakah itu memang asli atau tidak. Kalau misalnya asli, usianya sudah berapa lama, karena saya bukan itu, sehingga saya tidak bisa tahu secara detail terkait dengan itu semua. Namun saya benar-benar menikmati semua yang ditampilkan di situ, dan saya benar-benar merasa takjub karena di Indonesia jujur saya belum pernah mendatangi museum yang memang secara jumlah koleksinya itu sebanyak ini. Nah, mudah-mudahan di Indonesia kelak ada museum yang bisa menjadi ya at least lah mirip dengan ini, sehingga anak-anak muda, terus juga generasi-generasi yang masih kecil, umur 9 atau bahkan mungkin lebih muda dari itu, hingga 13 atau 12 tahun itu bisa belajar lebih banyak, belajar lebih dini terkait dengan hal-hal itu semua. Kemudian terdapat juga bagian di museum yang menjelaskan tentang kebudayaan-kebudayaan kuno seperti kebudayaan Maya, kebudayaan Inka, kemudian Mesopotamia, beserta foto-fotonya, yang ketika kita melihat itu semua, kita menjadi merasa kembali dan merasa hidup di masa lalu. Termasuk juga ada miniatur di situ, termasuk juga ada ya maket rumah, ya rumah-rumah tradisional, sehingga kita tidak hanya sekedar bisa berimajinasi, tapi bisa melihat secara visual kondisi real dari rumah-rumah tersebut. Kemudian ada juga bagian yang berisi tentang koleksi-koleksi yang merupakan kumpulan dari
kerajinan tangan orang-orang India dan juga orang-orang gurun, khususnya orang-orang yang tinggal di Arizona di masa lalu atau Arizona dan sekitarnya, ya seperti Texas, kemudian juga mungkin daerah Meksiko mungkin ya, karena Arizona dekat dengan Meksiko. Kemudian juga ada California mungkin ya. Jadi itu semua benar-benar menakjubkan bagi saya, dan saya merasa bersyukur bahwa saya memiliki kesempatan untuk bisa berkunjung ke tempat ini. Mungkin lain kali jika saya ada waktu, saya akan kembali ke museum ini untuk bisa menikmati apa yang disajikan di museum ini secara lebih detail. Nah, rekan-rekanku sekalian, para taretan dimanapun kalian berada, mungkin cukup itu saja ya yang bisa saya sampaikan, karena kalau dilanjutkan ini menjadi panjang. Nah, saran saya jika kalian punya kesempatan untuk datang ke Arizona, jangan lupa mampir ke tempat ini. Saya sendiri, karena ini adalah pengalaman pertama saya mengunjungi museum yang benar-benar menakjubkan, saya memberi angka 8 untuk museum ini. Tapi tidak tahu ya, ini kan sifatnya subjektif. Saya memberi angka 8 untuk museum ini karena saya menjadi, gara-gara datang ke museum ini saya menjadi terhibur, sekaligus juga menjadi wawasan saya jadi bertambah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di postingan saya selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.